Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa semua, dalam sesi ini kita akan mendiskusikan tentang vektor dan scalar functions dan fields, ya. Dan fokusnya adalah pada diferensial atau derivatif kalkulus. Baik, ya ini adalah subbab 9.4 di textbook, ya. Itu tentang, saya ulang lagi, vector and scalar function and fields. Jadi kita coba membayangkan di sini kalau kita punya suatu fungsi vektor ya yang merupakan, jadi bisa merupakan fungsi posisi di dalam ruangan yaitu x, y, z, bisa juga merupakan fungsi dalam waktu. Nanti kita akan belajar di situ. Nah, seperti yang digambarkan di sini, kalau vektor itu merupakan fungsi dari x, y, z, ya, merupakan fungsi dari lokasi di dalam ruang, maka kalau kita vektor tersebut kita jabarkan atau kita breakdown atau kita proyeksikan pada sumbu-sumbu x, y, z, maka dia akan punya masing-masing V1, V2, V3, di mana ketiga vektor breakdown tadi sesuai dengan arah sumbu tadi itu juga merupakan fungsi x, y, z. Ya. Nah, dalam bentuk-bentuk khusus vektor ada di dalam yang kita sebut sebagai line in in space, ya, line in space curve. Jadi seperti garis kurva di dalam ruang, ya. Seperti misalnya gerakan partikel di dalam ruang, kan bukan merupakan permukaan atau surface function ya, tapi merupakan jejak trajektori atau merupakan line curve di dalam ruang. Bisa juga dalam bentuk khusus lainnya adalah dalam bentuk surface in space curve. Jadi surface curve seperti ini, ya. Contohnya adalah misalnya adalah propagasi elektromagnetik, propagasi medan magnet, propagasi medan listrik, atau mungkin temperatur yang berpropagasi, ya, menyebar. Nah, kita bisa membentuknya seperti ini, di mana permukaan lengkung atau permukaan curve ini merupakan permukaan di mana nilai dari contohnya adalah nilai magnitude dari vektor tersebut adalah sama. Ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut yang hal-hal seperti itu. Nah, sebelum berbicara lebih detail lagi, kita akan berbicara mengenai istilah-istilah, ya. Kita tahu bahwa kalau kita punya misalnya 3 titik di sini dalam ruang, ya. Titik ini untuk mengatakan uniqueness titik ini, ketiga titik ini adalah pasti kita harus punya referensi yang kita sebut sebagai titik reference, yaitu 0, titik 0, ya. Jadi ini kita sebut sebagai P1, P2, P3 adalah namanya adalah koordinat, ya, X1, Y1, Z1, kemudian X2, Y2, Z2 dan seterusnya adalah koordinat. Sedangkan vektor yang menunjukkan dari titik 0 ke titik masing-masing titik tersebut, misalnya ke P1 kita sebut sebagai 0 P1 vektor, ya. Itu merupakan kita sebut sebagai vektor koordinat, ya. Ke P2 tentunya ke P2. Nah, bagaimana dengan vektor kalau dari P1 ke P2? Ini kita sebut sebagai vektor relatif koordinat, ya. Jadi titik pangkalnya kalau misalnya P1 P2, titik pangkalnya bukan di 0 pasti, tapi di titik P1. Tujuannya adalah P2. Dan vektor tersebut diindikasikan dengan bentuk algebra, ya. X2 minus X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1, ya. Kurang lebih ini adalah bentuk-bentuk model pernyataan dari koordinat, ya. Terus vektor koordinat dan vektor relatif koordinat. Jadi ini ada beberapa istilah yang
speknya Anda kenal. Kemudian, kalau kita ingin mengetahui berapa besar sih magnitude, misalnya vektor dari poin ke poin, kalau kita sudah tahu ininya ya, nilai koordinatnya ya, maka kita jelas mudah dengan menggunakan apa yang kita sebut sebagai rumus Pythagoras ya, untuk mengetahui magnitude dari masing-masing vektor. Baik, kita sudah mulai masuk ke dalam topik kelas kita ini, yaitu yang kita sebut sebagai vektor kalkulus. Jadi kalau kita sebelumnya belajar vektor ini adalah sesuatu yang konstan terus ya, nggak ada perubahannya, namanya vektor algebra. Jadi hanya beberapa vektor ditambahkan, maka resultantenya kita tahu merupakan sesuatu yang tetap. Nah, sekarang kita belajar sesuatu yang berubah. Bisa berubah karena waktu, bisa berubah karena pergeseran ruang. Ya, jadi kalau kita bergeser sedikit, bagaimana perubahan vektor tersebut? Karena masing-masing vektor di suatu titik di dalam ruang itu merupakan fungsi dari lokasinya masing-masing. Sehingga kalau dia bergeser ke sebelahnya, pasti akan ada perubahan vektornya. Nah, kita melihat besaran dari perubahan tersebut, kemudian diferensialnya terhadap, konteksnya apa? Terhadap ruang, yaitu terhadap distance, atau terhadap waktu, perubahan waktu. Jadi contoh di sini, ini contohnya terlalu ekstrim ya. Ada suatu vektor di suatu titik di sini ya, yang memiliki, sebut saja vektor medan, Vt, yaitu sebagai fungsi waktu T ya. Nah, setelah berubahnya waktu sebanyak delta T, maka vektor tersebut di titik tersebut akan berubah ke sana. Ya. Sehingga apa? Kita bisa mengatakan bahwa perubahan vektor tersebut itu dilambangkan dengan ini relatif vektor ini ya. Jadi delta V-nya nanti karena adanya perubahan delta T tersebut digambarkan dari selisih relatif antara kedua vektor. Nah, jika delta T-nya kecil sekali, maka kita akan bisa membayangkan Vt plus delta T itu akan berdekatan. Sehingga inilah yang kita sebut sebagai V aksen atau V prime T. Ya. Perubahan Vt terhadap dt, perubahan waktu. Ya. Dan kita ingat bahwa kalau kita breakdown di dalamnya dan kita proyeksikan terhadap masing-masing sumbu, kita akan dapat ya terhadap X, terhadap Y, terhadap Z yang dilambangkan di sini adalah V1, V2, V3, maka masing-masing secara independen kita diferensial dalam bentuk V1 prime, V2 prime, dan V3 prime. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi independen antara apa? Nah, kita pisah proses diferensialnya di antara ini masing-masing koordinat. Oke, ini rumus apa namanya pernyataan dasarnya ya, formula dasarnya seperti ini. Nah sekarang kalau kita ada contoh misalnya, kita punya suatu fungsi V merupakan fungsi T, ya, dimana kalau ke arah X atau ke arah biasanya satuan vektornya adalah I, ya, itu adalah T, kemudian ke Y, arah Y, T kuadrat, dan ke arah Z, dia 0, jadi nggak ada arah Z-nya. Maka, anggap saja kalau V ini adalah kecepatan, maka diferensial dari kecepatan adalah percepatan. Jadi percepatan ke arah ke arah apa namanya X ya, sumbu X adalah 1, di sini kita diferensialkan T kuadrat itu adalah 2T, dan tentunya yang ke arah Z adalah 0. Kita lanjut. Ini beberapa contoh, bukan contoh ya, ini rumus dasar dari diferensial dari fungsi vektor fungsi waktu ya terhadap waktu. Jadi ddt dari Vt ya.
VT itu sembarang vektor sebagai fungsi waktu. Jadi kalau Anda diferensialkan ada skalar C dikalikan V, kemudian Anda diferensialkan, maka C-nya jelas bisa keluar, nggak ada masalah, nggak perlu diferensialkan, V-nya saja yang didiferensialkan. Begitu juga penambahan, kita bisa memisahkannya seperti ini. Ada perkalian, kalau kita ingat diferensial dalam perkalian, maka kalau ada dua term yang diperkalikan, kemudian kita diferensial, maka berarti ada penjumlahan ya. Kita uraikan satu persatu seperti ini. Dan kita turunkan U-nya dulu, baru dot V, dan ditambah U dot V aksen. Dan seterusnya, ini sama. Oke. Nah, saya mengulang lagi yang tadi kita sebut sebagai surface curve dan line curve ya. Karena ini adalah bentuk-bentuk yang khusus di dalam uraian kita ini. Kita membayangkan kalau ada suatu persamaan permukaan sebagai gambaran adalah gambaran di mana magnitude suatu vektor yang sama di seluruh permukaan ini. Ya, sebagai fungsi. Jadi kalau ini kan kita harus menyatakan surface curve ini di dalam persamaan ruang ya. Misalnya saja U di sini mewakili adalah variabel X, Y, Z ya. Jadi R itu sebagai surface curve ini dinyatakan sebagai fungsi X, Y, Z. Di mana masing-masing ininya X-nya itu adalah fungsi Y dan Z, Y-nya adalah fungsi X dan Z, serta Z adalah fungsi X dan Y, ya, suatu yang saling terikat ya. Sehingga kita bisa mendapatkan suatu fungsi kurva ya, surface permukaan berupa kurva di dalam suatu ruang. Nah, bentuk yang lain lagi, ini contohnya ya, yang ini adalah surface in space curve, ini adalah contohnya adalah tadi saya katakan distribusi atau propagasi medan ya, field ya, misalnya medan magnet, medan elektrik, elektromagnetik, bisa juga temperatur ya, termodinamik ya. Ada juga yang kedua ini adalah contoh trajektori, bukan merupakan surface di dalam ruang, tapi adalah line curve di dalam ruang. Bisa dibayangkan kan, kalau gerakan suatu partikel dalam ruang kan pasti dalam bentuk line ya, bukan dalam bentuk surface. Oke, nah kita bisa untuk bisa mendapatkan ini biasanya persamaan line curve ini, kalau Anda belajar di linear algebra, Anda kenal dengan istilah parametric equation, di mana masing-masing fungsi yang searah dengan sumbu Cartesian, ya di sini kita diskusi Cartesian saja, itu adalah merupakan fungsi suatu parameter yang sama. Misalnya saja T adalah waktu ya. Jadi proyeksi vektor ke arah sumbu X itu merupakan fungsi waktu, Y yang searah sumbu Y juga merupakan fungsi waktu, yang searah sumbu Z adalah fungsi waktu juga. Nah, ini kita sebut sebagai parametric equation karena ketiga fungsi tersebut, X, Y, Z tersebut tergantung kepada satu parameter, yaitu kita sebut T. Ya. Nah, ini contoh-contoh dalam kejadian atau proses engineering itu banyak sekali yang menggunakan dua kondisi tersebut. Meskipun yang kondisi yang lain ada ya, jadi R-nya nanti ya tidak dalam bentuk surface, tapi dia dalam memang terdistribusi merata di dalam ruang. Jadi seluruh titik di dalam ruang itu terdefinisi oleh oleh persamaan R, X, Y, Z ini. Oke. Kita lanjut. Ini sama dengan yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi kalau kita ingin melihat diferensial
suatu vektor, karena fungsi di sini adalah fungsi variabelnya, fungsi penentunya adalah U, di mana U itu bisa merupakan T ya, tadi kita contohnya T. Maka rumus dasarnya perubahannya itu pasti delta R itu sama dengan R U plus delta U dikurangi RU. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kita menggunakan U itu adalah T. Nah, intinya di sini. Kalau dr per du, ini berarti kita mencari derivatif R terhadap U-nya ya. Begitu juga dr du ini bisa kita turunkan juga terhadap U-nya lagi ya. Jadi kalau ini T, maka ini adalah kecepatan ya dr dt ini. Sedangkan R itu adalah vektor koordinat, dr dt, kalau U-nya kita ganti T, maka kita sebut dr dt adalah kecepatan. Kalau kita turunkan lagi, maka percepatan, akselerasi. Ya, masih bisa diturunkan lagi tergantung dari fungsinya. Ya, bahkan percepatan pun bisa juga berubah karena waktu. Baik. Jadi kita ulang lagi. Ini adalah poin koordinat. Jadi U itu adalah mewakili suatu poin di dalam ruang X, Y, Z. Ya. Jadi kalau RU itu ya RX, Y, Z ya. Dan kita ingat bahwa kalau kita breakdown di sini RX itu merupakan fungsi tergantung kita nantinya. Kalau kita menggunakan surface, maka Rx ini adalah merupakan fungsi YZ. Ry merupakan fungsi XZ. Sedangkan Rz merupakan fungsi dari XY. Itu kalau surface di dalam ruang ya. Tapi kalau kita mendefinisikan any point di dalam ruang, maka Rx sendiri merupakan fungsi dari XYZ. Begitu juga Ry merupakan fungsi XYZ. Dan terakhir, Rz merupakan fungsi dari XYZ. Ya, ini parametrik kita sudah belajar. Saya rasa ini saya memberikan double untuk Anda di sini. Jadi kita bisa mendapatkan velocity, ya. Itu adalah dr dt, sedangkan acceleration adalah dr kuadrat per dt kuadrat. Ya. Dan ingat, bisa saja acceleration itu tidak berupa nilai yang konstan, dia masih fungsi waktu lagi, berarti Anda bisa menurunkan terus sampai tidak ada selesainya. Ini sudah kita ulas sebelumnya. Ini ada beberapa contoh. Kalau ada dua vektor sebagai fungsi U atau sebagai fungsi T ya. Itu kalau kita jumlahkan kemudian kita derivate, maka kita bisa memisahkan seperti ini. Begitu juga kalau dikalikan, sudah kita ulang lagi ya. Satu persatu kita differentiate, kita kalikan dalam bentuk dot product, kita jumlahkan. Ya, ini V di sini adalah konstanta, tergantung bisa konstanta, bisa suatu fungsi skalar yang merupakan fungsi U juga di sini, sehingga kita bebas saja bisa mendiferensiate dV terhadap selama V-nya adalah fungsi U ya atau fungsi T. Tapi kalau dia adalah konstanta, maka nilai ini adalah 0 ya. Dan seterusnya. Ya, ini rasanya bisa Anda baca sendiri untuk menghemat waktu kita. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang menarik ya. Kalau Anda punya suatu trajektori, suatu partikel bergerak cepat ya melalui suatu trajektori, maka kita bisa menganalisa. Yang pertama pasti yang sudah kita pelajari adalah terhadap ini ya, terhadap titik reference kita bisa menyebut masing-masing titik trajektori itu adalah R ya, vektor R. Nah, C U adalah T ya, dr du
bisa kita bayangkan ini adalah suatu kecepatan, dan kecepatan tersebut adalah tegak lurus terhadap arah dari vektor posisinya, ya. Jadi dr/du itu tegak lurus terhadap vektor r, ya. Nah, sekarang kalau kita mencari unit tangennya, ya, maka kita bagi dengan ds, di mana ds itu yang sama dengan s itu sama dengan r, absolutnya r, ya, nilai absolut dari r. Jadi kalau dr ds itu artinya dia adalah nilainya adalah vektor yang merupakan unit unit vektor. Dr ds adalah unit vektor yang arahnya adalah tegak lurus terhadap arah r-nya, ya. Dan ini kita sebut sebagai t. Jadi Anda lihat di sini bergerak seperti ini, ya. C0 ini r-nya, maka t ini, arah t ini akan tegak lurus terhadap arah r, ya. Oke. Nah, meskipun t ini adalah unit vektor, tapi karena itu gerakan, jadi unit vektor t ini ya berubah kan arahnya. Magnitudenya tetap sama, 1. Tapi karena dia berubah arahnya, dia mempunyai perubahan vektor namanya, yang kita sebut sebagai dt. Nah, kalau kita bagi dengan ds, maka adalah unit vektor perubahan dari t tersebut, ya. Oke. Nah, arahnya adalah kita sebut pasti tegak lurus terhadap arah dari vektor t tersebut, ya, yang kita sebut sebagai unit vektornya kita sebut n. Jadi dt per ds kita definisikan adalah kappa n, mana n unit vektor, t unit vektor, tapi perubahannya adalah merupakan suatu vektor dengan besaran kappa, di mana kappa itu menunjukkan apa yang kita sebut sebagai kurvaturnya, ya. Sedangkan rho itu kita definisikan sebagai seper kappa, itu kita sebut sebagai radius of curvature, ya. Oke. Nah, karena ini ruang 3 dimensi, pasti semuanya akan bisa di breakdown dalam 3 dimensi. Berarti n-nya itu juga akan berubah. T berubah arah mendapatkan n, karena T berubah terus, maka n-nya juga akan berubah terus. Dan perubahan n ini kita sebut, kalau kita diferensialkan, maka kita dapatkan nanti adalah P. Sehingga kita akan dapat membentuk suatu, dari trajektori ini, di setiap titik kita akan mendapatkan suatu koordinat dengan unitnya adalah T, N, B, ya. Yang terhubung nantinya B itu sama dengan T cross N, ya. Oke. Nah, ini semua sudah dirumuskan oleh, saya nyebutnya apa ini? Ini nama Prancis, Frenet-Serret, ya. Formula, ya. Jadi rumus Frenet-Serret yang dinyatakan dalam bentuk ini, ya. Silakan, nanti kita akan ada beberapa soal, dan saya ambil satu soal dalam sesi ini untuk kita pelajari bersama, contoh soal yang terkait dengan hal ini, ya. Kemudian yang perlu kita ketahui dari kalau kita belajar vektor di rumusan Newton, ya, Newtonian formulas, maka yang kita sebut sebagai gaya itu adalah perubahan waktu momentum, ya. Jadi d per dt dari mv, mv itu momentum, ya. Maka itu adalah yang kita sebut sebagai gaya terhadap mass m tersebut, ya. Jadi suatu momentum itu tidak akan mengalami perubahan
kecuali kalau ada gaya yang berlaku pada mass yang mempunyai momentum tersebut. Ya, mass-nya sendiri tetap, berarti apa? Yang berubah V-nya kan. Sehingga di dt pasti V-nya yang kita alami, sehingga F sendiri itu sama dengan M sama dengan dV dt, ya, sesuai dengan rumus ini. Dan ini kita sebutkan M kali A. Jadi gaya yang berlaku pada massa itu ya sama dengan M kali A. Dan ingat, A itu percepatan juga bisa berubah, ya, tergantung dari gaya yang ter-applied atau terpasang atau yang mempengaruhi massa tersebut. Jadi jangan Anda anggap bahwa A itu adalah bilangan konstan. Bisa saja dia adalah fungsi waktu juga. Jadi berubah setiap saat. Nah, kita masuk ke dalam contoh-contoh soal supaya kita lebih getting in real ya, dalam real latihan exercise. Kalau misalnya Anda punya suatu fungsi gerakan partikel ini ya, ini kan line curve ya. Gerakan partikel yang dinyatakan oleh R, vektor R, di mana vektor R itu sama dengan sin T, ya, sin T ke arah I, dan cos T, J, plus TK, ya. Jadi kalau kita bayangkan ini sebenarnya ada contoh di belakang yang sama sebenarnya. Mungkin contohnya bisa kita ambil di sini. Nah, ini gerakan seperti ini. Ini gerakan sama persis. Ini juga sama, ya. Jadi kelihatannya ini adalah gerakan berputar, tapi semakin naik ya. Dimana kecepatan naiknya adalah linear. Ya, kita balik lagi ke depan. Ditanyakan di sini kecepatan ya secara umum, kemudian percepatan secara umum, kemudian kita ditanya tentang absolut dari kecepatannya berapa, absolut dari percepatannya berapa. Di RDT kita tinggal turunkan terhadap dt, Anda bisa menentukan sendiri. Kalau sin pasti dt dari sin adalah cos, dt dari cos adalah minus. Sedangkan di sini TK berarti Anda turunkan terhadap dt, maka dia akan jadi K saja. Begitu diturunkan lagi di bawah ini, maka Anda K-nya sudah akan hilang. Jadi tidak ada, kalau gerakannya tetap, ini kan merupakan gerakan tetap ke atas ya, dia berputar tapi seperti ulir saja. Nah, karena T saja, maka dia gerakannya adalah kecepatan biasa, berarti tidak ada percepatan. Oke. Oke, kita dapat semuanya di sini, kita dapat nilai absolute value-nya, dan begitu juga untuk percepatannya adalah 1. Jadi percepatannya adalah percepatan dalam bidang, kalau saya sebut di sini, dalam bidang IJ ya, IJ itu berarti XY, plane ya, jadi percepatan sentripetal, ya, itu adalah dalam bidang atau XY plane, dalam bidang XY. Kita lanjut. Ada satu contoh, particle move along a curve whose parametric equation are ini, ya. X sama dengan E pangkat minus T eksponensial minus T, Y sama dengan 2 cos 3T, dan Z sama dengan. Kalau dilihat di sini, maka bidang osilasinya, bidang berputarnya partikel itu adalah utamanya adalah di bidang XZ ya, karena yang ada cos dan sin-nya di Z. Dan kemudian dia di X ini dia bergerak ya. Pertama dia adalah 1, pasti ya karena T-nya 0, kemudian dia akan decaying ya. Dari 1 menuju ke lama-lama ke 0 X-nya. Oke. Right. Nah, kita ditanya velocity dan akselerasi pada setiap waktu, jadi ini secara umum, dan find the magnitude of the velocity and acceleration at t equal to 0. Nah, kita turunkan saja kalau posisi ini ya, velocity-nya ya,
Dari rumusan ini kalau kita turunkan dalam bentuk velocity kan ini ya. Oke. Oke, dan kedua akselerasi berarti kita turunkan lagi di sini. Dan seterusnya. Nah, pada saat T sama dengan 0, tinggal kita plugin semua saja kan. Tuh. Dimana pada saat 0 tuh sinnya pasti hilang semua. Ya. Nah, magnitude-nya kita gunakan dengan cara Pythagoras dan ini yang kita dapatkan. Rasanya nggak ada yang terlalu sulit di sini, hanya perlu latihan ya. Nah, ini menarik. Kita diminta untuk menemukan unit tangent. Apa itu unit tangent? Kalau kita punya suatu partikel bergerak, ya, maka di setiap lokasi itu kita akan mempunyai namanya dari titik 0 ke titik yang kita amati tersebut. Ini adalah vektornya, vektor koordinatnya kita sebut sebagai R ya. Maka kecepatan yang kita ukur, kita differentiate di situ ya sebagai deviasi dari delta R per delta T itu pasti tegak lurus terhadap vektor posisi di trajektori tersebut ya. Ini yang harus ditanamkan. Nah, kita dapatkan di sini, begitu kita diferensial, Anda dapat ini. Jadi, pasti harus mencari besarannya kan ya. Besaran magnitude-nya berarti. Ya, dengan Pythagoras. Kemudian, kalau kita ingin cari unit vektornya, secara umum adalah seperti ini. Tinggal nanti kita tinggal T-nya itu berapa. Nah, karena nomor B ini yang akan menjawab, jadi kita sudah dapat T itu adalah sekian ya. Maka pada saat T sama dengan 2, tinggal kita masukkan semua di dalam rumus yang kita sudah bentuk tadi. Dan kita dapatkan ini. Ada suatu trajektori A dan B, ini kan A dan B ini seperti apa ya? Kita bisa mengatakan ini trajektori, dan kalau kita kalikan, kita beberapa ini ya, ada dikalikan dot product dan juga cross product, dan kita melihat nantinya dot product antara A dan A. Kita lihat antara A dan B, kita akan dapatkan hubungan seperti ini ya. Pasti ada pertanyaan, nah ini trajektori kok bisa dikalikan? Iya, kalikannya nanti di setiap poin itu kita bisa mengalikan itu. Oke, vektor-vektor di setiap poin itu kita, di setiap waktu T kita bisa melakukan operasi itu. Oke. Nah, Anda bisa melakukan A dot B, dt dari A dot B itu sama dengan seperti ini. Ini rumus yang kita gunakan, Anda dapat seperti ini. Tapi juga kita bisa melakukan A dot B kita kalikan dulu, baru kita diferensialkan. Dan hasilnya sama. Ya. Jadi kita melakukan rumusan seperti yang sudah dianjurkan, atau juga kita bisa melakukan A dot B-nya kita operasikan dulu, dan kemudian kita differentiate terhadap waktu. Oke, kemudian saya just make sure kalau Anda tahu kan di dt dari A cross B ini seperti ini ya. Kita bisa melakukannya caranya satu per satu seperti ini. Jadi kalau A cross dB dt berarti perkalian itu kan seperti yang kita ajarkan di sesi pertama, itu adalah determinan yang bentuknya seperti ini ya. Anda taruh di sini adalah IJK, ini kan determinan ya, di mana vektor A kita taruh di yang kedua, vektor dB dt kita taruh di bawahnya. Ya. Oke, dan selanjutnya. Dari ini kemudian kita bisa mendapatkan result ini ya.
Tapi bisa juga Anda melakukan ini dulu aja, cross dulu kan. Cross product dulu, dapatnya ini, kemudian Anda turunkan terhadap waktu, DDT terhadap waktu. Apa yang Anda dapat, maka Anda akan dapat hasil yang sama. Ya. Nah, DDT dari A.A, nah, A.A hasilnya adalah suatu suatu skalar ya. Berarti kita akan mendapatkan nilainya nanti nilai skalar. Nah, seperti rumusan kita akan dapat rumus seperti ini. Ya. Kemudian cara yang lain kita lakukan operasi A.A dulu baru kita diferensial. Dan hasilnya juga sama. Kita sekarang akan membuktikan di nomor 9 ini, jika A adalah constant magnitude, adalah vektor dengan konstan magnitude ya. Dalam hal ini saya ngasih contoh suatu gerakan melingkar dari A. Ya. Dimana kalau A dinyatakan dengan contohnya ini ya, ini adalah amplitudenya atau jari-jarinya konstan. Dan ini dinyatakan dengan cos T I plus sin T J. Ya. Di ADT-nya maka dia akan jadi seperti ini pasti. Dan di sini diminta bahwa A dan DADT. Jadi ini juga sekaligus untuk membuktikan bahwa apa yang kita statementkan di awal itu benar, bahwa diferensial dari suatu trajektori ya terhadap waktu itu tegak lurus terhadap trajektorinya itu sendiri. Jadi kalau trajektorinya lingkaran, maka diferensialnya pasti adalah ini ya, tegak lurus terhadap gerakan dari itunya. Gerakan dari apanya? Partikelnya atau trajektori tersebut. Nah, sekarang kita lihat, kita buktikan kan. Berarti apa? A.A adalah konstan. Kita ingin melihat bahwa A dan DADT itu adalah perpendikular. Jadi nanti kita harus membuktikan bahwa A dot DADT itu harus sama dengan 0. Ya. Di mana keduanya A dan DADT tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita mulai dari A.A itu sama dengan konstan. Jadi apa? Kalau DDT berarti dari A.A adalah, kita ingatkan ini, adalah 2A DADT sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. A.DADT sama dengan 0 itu pasti perpendikular kan. Ya. Jadi kalau kita punya suatu gerakan di mana gerakan tersebut adalah suatu jika kita fungsi dari gerakan tersebut kita dot produkkan terhadap dirinya sendiri adalah konstan, maka kecepatan dari trajektori tersebut adalah tegak lurus. Ya, sebagai bukti ya. Ini sama, ini gerakan seperti yang di depan ini ya. Sama persis, di mana di sini bukan cos T tapi cos omega T, ya sama saja. Jadi V-nya pasti adalah dalam bentuk apa? Ya, kita keluarkan minus omega sin omega T, ya. I plus omega cos omega TJ, ya. Jadi kita lihat di sini V-nya mempunyai ini. Kalau kita kalikan secara dot product, maka R dot V selalu sama dengan 0, ya. Jadi ini membuktikan bahwa A dan R dan
V-nya ini adalah perpendikular. Jadi vektor trajektorinya itu tegak lurus terhadap kecepatan di setiap titiknya, ya. Nah, sekarang percepatannya gimana? Kita turunkan lagi kan? Kita dapatkan di sini, kita bungkus lagi, kembali lagi seperti ini. Ya. Keluar di sini. Dan kita dapatkan ini kan adalah apa? Ini adalah vektor trajektori. Oke. Sehingga kita dapatkan minus omega kuadrat R, ya. Jadi arah dari ini mengatakan bahwa arah dari percepatan itu adalah minus, berarti kebalikan dari arah R-nya, ya. Jadi omega kuadrat R. Jadi semakin putarannya semakin kencang, ya, omeganya semakin besar, maka secara kuadratik percepatannya atau gaya sentripetalnya adalah semakin besar, ya. Dan it's opposite arahnya. Oke, jadi kalau kita melihat gambar ini, kecepatannya ke sana, tapi kita ingat bahwa percepatannya adalah masuk ke arah titik pusatnya di sini. Ya, ini Anda baca sendiri nanti. Ini masih hal yang sama, ya, dan ini kita bisa membuktikan sebenarnya. Jadi gerakannya tidak hanya lingkaran saja, tapi dia lingkaran yang bekerja ke atas, tapi dia karena di sini Z-nya yang ke arah Z-nya adalah linear 4T, maka percepatannya hanya ada di bidang apa namanya? Bidang XY saja, ya. Jadi kita lihat di sini kita juga untuk kita mencoba praktis apa yang sudah kita pelajari dari formula sebelumnya, ya, tentang French seret, ya, formula itu. Jadi kecepatan dr per dt, kalau r-nya sebenarnya trajektorinya ini, ya, ini fungsi trajektori. Kemudian kita tahu kecepatannya nanti adalah ini, ya, turunan pertama terhadap waktu. ds dt itu adalah sebenarnya sama dengan dr dt, tapi harga mutlaknya. Jadi kita tahu harga mutlaknya nanti adalah 5. Oke. Nah, T, kita ingat T itu sama dengan dr per ds, berarti sama dengan dr dt per ds dt. Ini nilainya adalah sekian. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari N pasti. dt per dt itu nantinya sama dengan fungsi kappa N. Betul kan? Nah, untuk mendapatkan nilai N tersebut, ya, kappa N tersebut, kita dt per dt harus dibagi dengan ds per dt supaya kita dapat dt per ds, ya. Yang kita dapatkan ini. Nah, nilai ini itu sama dengan kappa N. Oke. Nah, sedangkan N-nya sendiri apa? Ini harus dibagi, absolutnya harus kita temukan dulu nilai absolutnya berapa. Jadi nilai absolut kapanya itu sekian, sehingga si N ini bisa kita dapatkan dengan membagi dt per ds, ya. Ya, kita tahu, jadi dt per ds adalah kappa N, sehingga N-nya sendiri nanti adalah seper kappa dari dt per ds, ya. Begitu juga B. Nah, kalau sudah dapat N dan T, maka B adalah gampang karena B adalah hasil cross product dari T dan N, ya. Jadi kita masukkan di sini, kita akan dapatkan itu. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan tau juga di situ, karena kita dengan menurunkan dp dt kita akan dapat hubungan dengan tau nanti dan kappa. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf suara saya sampai parau, dan
Nanti kita akan lanjut dengan gradient, curl, dan divergence ya. Tolong nanti dipahami ini, saya akan berikan beberapa homework untuk praktis. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah memperhatikan kelas ini dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.